Mau kemana? Ke hotel terdekat, cepat. Sayang. Dia mabuk berat ya? Kenapa kau biarkan dia seperti ini? Kau cuma supir taksi online? Urusanmu apa? Hah? Jalankan mobilmu. Jangan banyak omong. Tuan Zhao, proyek kami dari Xingyo Technology. Proyek ini, Anda tolong pertimbangkan lagi. Sungguh prospeknya bagus. Prospek? Kulihat yang menonjol itu yang depan ya? Tuan Zhao, kita sedang bahas investasi. Investasi nanti saja. Biar aku lihat dulu kesungguhanmu. Jangan begitu, Tuan Zhao. Sudah begini, masih mau sok berwibawa? Hah! Kau bisa nyetir tidak? Dia sudah tidak mau. Kau masih memanfaatkan situasi? Tidak pantas. Jalankan mobilmu. Jangan ikut campur. Kalau aku marah, percayalah, kau akan sengsara. Pak, tolong saya. Lihat. Dia tidak mau. Kubilang jangan ikut campur. Tak mengerti? Kau tahu siapa aku? Berani mengacaukan urusanku? Aku tak peduli siapa engkau. Dia mabuk. Kau seenaknya saja. Itu perbuatan jahat. Kau berani menghina aku. Turun kau! Hari ini kau bunuh kau. Apa? Kau berani pukul aku? Turun dan coba. Lihat aku berani atau tidak. Ayo. Turunlah. Kamu turun dulu. Dah, bye-bye. Kamu balik sini. Tai tua, berani mempermainkanku. Jangan sentuh aku. Pelan-pelan. Jangan sentuh aku. Lumayan berat juga. Sudah sadar. Aduh. Kamu siapa? Kamu mau apa? Aku yang kemarin mengantarmu, sopir taksi online. Orang yang kemarin bersamamu, berniat jahat padamu. Aku yang menyelamatkanmu. Aku tidak tahu rumahmu di mana, jadi kuantar ke hotel ini. Kamu mau apa padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Lihatlah bajumu, masih terpakai rapi. Aku ini semalaman nyetir taksi online. Pikirnya sudah pagi, kamu pasti sudah bangun. Aku bahkan bawakan sarapan. Tahu-tahu langsung kena tampar. Maaf ya, Paman. Terima kasih. Tadi malam, menyelamatkanku dari Zhao Shihao. Nah, baru terdengar seperti ucapan yang baik. Jangan lupa, ongkos taksi dan biaya hotel kemarin, kamu yang bayar. Sejak ayah pergi, sudah lama tidak ada orang yang memperhatikanku seperti ini. Baik, pasti. Sial. Hari ini ada janji dengan perusahaan untuk bahas investasi. Terlambat lagi nanti tidak sempat. Balik ke perusahaan untuk bahas investasi. Paman. Lupa bilang padamu, aku ini dari Xingyo Teknologi, pendiri Lin Xiaoxi. Hari ini, ada janji dengan beberapa bos. Bahas investasi di perusahaan. Oh, aku tahu. Itu kan 10 perusahaan baru terkemuka di Jiangcheng. Salah satunya Xingyo Technology. Bukan? Kalau begitu perusahaanmu mengembangkan sebuah produk teknologi tinggi apa ya? Itu namanya kapsul nano. Bisa kuperlihatkan? Bisa. Ini yang dikembangkan perusahaan kami. Kapsul nano. Wah,
Bagaimana, hebat kan? Teknologi tinggi ini bagus ya? Butuh berapa aku yang danai? Paman, proyek ini tidak murah loh. Tidak murah berapa? Paman punya banyak uang. Paman, ini benar-benar serius. Proyek teknologi tinggi, jadi beda dengan bisnis biasa. Ratusan ribu tidak cukup. Ratusan ribu? Hah! Kamu meremehkanku. Ratusan ribu pun jauh dari cukup. Ini berdasarkan kapsul teknologi nano. Untuk benar-benar terwujud, mungkin butuh puluhan miliar. Tidak. Puluhan miliar pun aku sanggup bayar. Paman, jangan bercanda. Aku sudah terlambat. Bisa tumpang sebentar? Boleh. Terima kasih, Paman. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau investasi tidak jadi, kapan saja kembali cari aku. Baik, mengerti. Direktur Utama. Sekretaris Yang. 10 perusahaan atas Changcheng. Salah satu perusahaan baru, Xingyao Technology. Kamu tahu? Tahu, teknologi kapsul nano mereka, termasuk yang terdepan di dunia, sangat potensial untuk investasi. Departemen investasi, grup Wanyu kami, sedang mengevaluasinya. Tak perlu repot. Siapkan saja draft dan investasi. Saya yang akan urus. Anda sendiri yang urus? Untuk investasi kecil, sekitar puluhan miliar, tak perlu Anda turun tangan. Serahkan saja pada saya. Hah? Setelah nyetir taksi online, badan jadi kaku. Kebetulan, bisa kembali ke pekerjaan lama, sekalian olahraga. Cepat siapkan. Baik. Jadi soal investasi tadi, Maaf, para bos sekalian, membuat Anda menunggu. Sekarang saya akan peragakan produk baru perusahaan kami, Kapsul Nano. Lin Xiaoxi, kita bertemu lagi. Kok kamu? Oh, ternyata Tuan Zhao dari grup Hongsheng. Kenal Direktur Lin. Lebih dari sekadar kenal. Hubungan kami sangat dekat. Kemarin Siapa yang dekat denganmu? Shou Shihao, Anda tak diundang di sini. Silakan keluar. sepertinya Nona Lin keberatan dengan saya. Hah? Kamu ingat tidak siapa yang dulu mohon-mohon padaku untuk investasi? Kalau sekarang usir aku, kemana lagi cari investor? Aduh, ku beritahu, kalau tak ikuti kata saya, investasi 1 sen pun tak akan kau dapat. Siapa bilang tanpa kau? Dia tak dapat investasi? Kau? Paman. Paman, kok bisa masuk? Aku masuk dengan baik-baik. Aku datang bantu kau hari ini. Biar orang-orang tak ganggu kau lagi. Satpam. Satpam mana? Usir sopir taksi online ini. Keluar. Sopir taksi online ini, dari mana? Maksudmu apa? Jangan ngomong sembarangan. Aku bukan cuma sopir taksi online. Hari ini aku datang cari investor buat Xiaoxi. Kau? Cari investor? Lin Xiaoxi. Dakhaltu bikulli wuduh. Sangat butuh uang. Hah! Sampai suruh sopir taksi online cari investor? Tanya nih. Dia carikan berapa? 10.000? Atau 50.000? Hah? Shou Shihao, bantuan paman cari investor. Itu niat baiknya. Urusanmu apa? Ya, bukan urusanku. Hari ini aku mau lihat sopir taksi online ini bisa carikan berapa. Lanjutin. Tenang, kau pasti dapat investor hari ini. Halo bapak-bapak, saya pendiri Xingyao Teknologi. Meskipun kami perusahaan baru, namun kami telah terpilih menjadi 10 perusahaan baru terkemuka di Jiangcheng. Valuasi saat ini 30 juta yuan. Sedangkan teknologi kapsul nano baru yang kami kembangkan akan mendefinisikan ulang masa depan, penyimpanan dan transportasi. Nona Lin, bisakah Anda perkenalkan latar belakang pribadi Anda? Tentu, saya alumni doktoral Fakultas Ilmu Material dan Teknologi, Universitas Normal Tinggi Gaulu, gelar dokter. Selama masa studi,
Saya pernah meneliti 3 topik terkait nanoteknologi. Tunggu dulu. Anda bilang tadi, Anda lulusan Universitas Normal Tinggi Gaulu, jurusan ilmu material? Ya. Ada masalah apa? Lin Xiaoxi. Jangan coba-coba mempermainkan kami di sini. Saya pernah bekerja 2 tahun di Gaulu. Sama sekali tidak pernah mendengar di universitas tersebut ada fakultas atau jurusan ilmu material seperti itu. Zhao Shihao, apa maksudmu? Kau meragukan keaslian gelar akademik saya? Creo que saya memang meragukan gelarmu itu palsu. Nona Lane, jika Anda benar-benar memalsukan gelar akademik, maka proyek Anda pasti juga palsu, bukan? Bukan begitu, Tuan Wang. Saya benar-benar lulusan doktoral Universitas Normal Tinggi Gaulu. Tampaknya ada yang tidak beres nih. Ijazahnya palsu ya? Harus diperjelas lagi. Ada apa ini? Hadirin sekalian, saya bisa membuktikan. Lin Xiaoxi tidak berbohong. Kamu cuma supir taksi online. Mau buktikan apa? Karena saya adalah dari Universitas Normal Tinggi Gaulu, Fakultas Ilmu Material dan Nanoteknologi, sebagai dekan kehormatan. Wah! Dekan kehormatan? Kamu ini cuman supir taksi online. Masa bisa jadi dekan kehormatan? Universitas Normal Tinggi? Aduh. Bukan begitu, saya nyetir taksi online. Sama dengan jadi dekan kehormatan. Apa bertentangan? Bertentangan? Ini jelas lelucon. Lin Xiaoxi, inikah orang yang kamu ajak untuk cari investasi? Kamu ini sakit panik sembarang cari obat? Dari mana kamu dapat orang tidak waras begini untuk cari investasi? Atau jangan-jangan Lin Xiaoxi, otakmu juga tidak normal? Atau kamu cuma mau tipu kami untuk investasi? Paman, kenapa ikut campur? Kalau begini, gimana saya cari investasi? Saya tidak ikut campur. Saya benar-benar dekan kehormatan. Fakultas kalian. Sudah. Saya kerja di Gaulu 2 tahun. Kok saya tidak pernah dengar ada orang seperti kamu? Wah, mungkin saja. Kau memang tidak pantas tahu keberadaanku. Omong kosong. Aku tidak pantas tahu keberadaanmu? Kau cuma supir taksi online, berani bicara seperti itu padaku? Lin Xiaoxi, sebaiknya kau beri kami penjelasan. Aku bisa buktikan. Mari lihat layar besar. Ini situs resmi kampus kami. Benar ada fakultas ini. Lu Chen, dekan kehormatan. Ini tidak mungkin. Paman, benarkah kau dari kampus kami? Dekan kehormatan? Palsu. Ini pasti palsu. Dia cuma Supir taksi online. Berdasarkan apa dia bisa jadi dekan kehormatan? berdasarkan sumbanganku 3 perpustakaan untuk fakultas kita. Tidak mungkin. Dengar ya, data ini pasti dipalsukan. Supir taksi online biasa, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Percaya atau tidak terserah. Mau tahu? Cek sendiri. Baiklah. Meskipun katamu benar, inovatif, meski ada jurusan ini di kampus, itu tidak bisa buktikan Lin Xiaoxi. Ijazahnya tidak bermasalah, kan? Bukan. Kau sengaja cari masalah ya? Lin Xiaoxi, aku tanya, bukannya kau pernah belajar beberapa tahun di Gaulu? Kalau begitu bahasa Prancismu seharusnya cukup bagus. Nah, aku akan tanyakan beberapa hal dengan bahasa Prancis sederhana. Kalau kau bisa jawab, aku akan percaya padamu. Silakan. Perkenalkan proyek kapsul nano Anda. Bahan kunci apa yang digunakan? Apa saja prospek dan berapa uang yang direncanakan? Diperoleh dengan investasi sebesar 7 miliar? Perkenalkan proyek kapsul nano Anda. Saya tidak paham ucapan Anda. Wah, Tuan Wang. Lihat, bahasa Prancis dasar saja dia tak paham. Katanya pernah kuliah di Gaulu. Nona Lane, ini memang tak masuk akal. Berdasarkan latar belakangmu, bahasa Prancismu seharusnya tak bermasalah. Tapi kenapa kamu tak bisa komunikasi dengan Tuan Zhao? Saya rasa kamu harus beri kami semua penjelasan yang masuk akal. Aduh! Mau jelaskan apa lagi? Penjelasan? Ini jelas-jelas ijazah palsu. Palsu belaka. Pasti palsu. Shaolin, saya rasa ini Tuan Zhao tadi. Maksudnya,
ingin bertanya padamu, yaitu, perkenalkan proyek kapsul nano Anda. Bahan kunci apa? Bahan kunci apa yang digunakan? Apa saja prospek dan berapa uang yang direncanakan untuk diperoleh dengan investasi? Sebesar 7 miliar? Untuk proyek saya, Baha 2 fase yang seharusnya mencapai nilai perusahaan 50 miliar RMB setelah mulai produksi. Dia ternyata bisa bahasa Prancis? Saya lihat mereka ini sudah berkomplot. Cuma menghafal naskah. Menghafal naskah. Masih berani bilang, hah! Coba jelaskan, logat Prancis mana? Yang barusan kau pakai? Hah! Kosakatamu sedikit, itu pun salah semua. Jangan bilang Shaolin. Orang Prancis asli pun tak paham. Shaolin, lanjutkan. Silakan lihat. Ini adalah kapsul nano yang baru kami kembangkan. Kapsul nano dapat mengompres objek makroskopis hingga skala nano. Ukuran kapsul, asal dananya cukup, 1 butir kapsul dapat memuat 1 robot, 1 mobil, bahkan 1 rumah. Wah, lihat. Ini hebat sekali. Luar biasa. Sungguh tak terduga. Ini pasti akan jadi teknologi revolusioner. Begitu teknologi ini matang, akan sepenuhnya mengatasi masalah parkir kota, biaya logistik tinggi, transportasi darurat lambat, dan berbagai masalah sosial. Dalam jangka panjang, bahkan dapat menyediakan persediaan material ringan untuk eksplorasi luar angkasa. Proyek ini terlihat bagus. Tapi pernahkah kalian pikirkan berapa biaya yang dibutuhkan? Berapa lama waktunya hingga benar-benar matang? Siklus pengembangannya panjang. Dan tingkat pengembaliannya belum pasti. Juga butuh banyak sumber daya. Pokoknya, untuk proyek yang hasilnya tak terlihat jelas begini, aku tak akan berinvestasi. Analisis Direktur Zhao sangat masuk akal. Proyek Nonalin terlihat menjanjikan, namun untuk mewujudkannya, nyaris mustahil. Kenapa kalian menolak sebuah proyek yang prospeknya sangat bagus ini? Proyekmu saat ini cuma bisa memuat laptop, lalu apa lagi? Ada prototipe yang bisa muat robot? Ada data perhitungan? Kamu tak punya apa-apa. Ini jelas-jelas ingin menipu investor. Mau lihat prototipe? Baik, akan kuperlihatkan. Kenapa dia yang datang? Untuk apa dia ke sini? Ini manajer umum. Grup Huanyu, grup terkemuka nasional. Kenapa dia datang ke sini? Hadirin sekalian, inilah prototipe yang ingin kalian lihat. Ini dia. Wah! Bagaimana bisa hebat sekali? Benar-benar bisa muat robot. Teknologi kapsul nano ini pasti akan jadi tren berikutnya. Direktur Lin, proyek Anda ini, saya danai. Saya bersedia mengucurkan 10 miliar. Mohon beri saya kesempatan. Hei, Lawang, kau gila ya? Kau benar-benar bersedia mengeluarkan 10 miliar untuk danai proyek Lin Xiaoxi yang tidak jelas ini? Tidak jelas. Sekarang prototipe yang bisa memuat robot. Sudah diperlihatkan. Masih apa yang tidak jelas? Apalagi sekarang ada grup Huanyu yang ingin ikut campur. Kalau saya tidak bersuara, bisa-bisa tidak kebagian apa-apa. Sebuah purwarupa bisa membuktikan apa? Bahan nano yang digunakannya lebih mahal dari emas. Untuk produksi massal kapsul nano, sudah hitung biayanya, meski bisa diproduksi. Baik, berapa banyak yang mampu membelinya? Ini, Siapa bilang harus pakai? Bahan nano? Memproduksi kapsul nano. Tidak pakai bahan nano? Jangan ngomong sembarangan di sini. Grup Huanyu kami baru saja menembus proyek baru, bahan nano yang bisa menggantikan kapsul nano. Dan biaya pengembangannya turun 90%. Ini tidak mungkin. Anda meragukan? Grup Huanyu kami? Tidak. Direktur yang saya tidak, bukan itu maksudnya. Bagus sekali. Kalau begitu, cuma butuh 1 miliar. Proyek saya bisa langsung jalan. Nona Lin, mohon bekerja sama dengan perusahaan kami. Semua biaya pengembangan kapsul nano, perusahaan kami akan tanggung semuanya. Tadi kan Anda tidak yakin dengan proyek ini. Kenapa sekarang buru-buru? Saya tadi
terpengaruh oleh Zhao Shihao. Dia yang menyesatkan saya. Sekarang saya sudah yakin teknologi kapsul nano. Investasinya pasti aman. Maaf ya. Sekarang mau investasi? Telat. Apa maksudmu? Apa? Hah? Maaf Tuan Wang, saya baru dapat kabar. Perusahaan kami dan grup Huanyu telah mencapai kerjasama awal. Kami sudah dapat investasi. Saat ini tidak butuh kerjasama lagi. Direktur Yang, bukankah grup Huanyu Anda tidak tertarik pada investasi kecil seperti ini? Kenapa sekarang? Urusan grup Huanyu kami, kapan giliranmu? Ikut campur? Zhao Shihao, ini semua gara-gara kau. Kalau bukan karena kau, grup Xingyao sudah lama saya danai. Apa maksudnya karena saya? Itu kan kau sendiri juga tidak yakin pada kapsul nano. Kau, Baiklah semuanya. Karena saya sudah dapat investasi, silakan kalian pulang. Ayo pergi. Direktur Yang, kapan Bapak ada waktu luang? Saya ingin mengajak Bapak makan. Sekalian, bicarakan detail kerjasama. Makan tidak usah. Soal isi kerjasama, nanti ada yang kasih tahu. Paman, bukankah kau cuma supir taksi online? Kok bisa kenal Direktur Yang dari grup Huanyu? Bahkan bantu saya dapatkan investasi sebesar ini? Hah. Pernah selamatkan nyawanya. Jadi ya kenal. Apa? Direktur Yang itu manajer umum. Grup terbesar di negeri ini. Kau pernah selamatkan nyawanya? Santai, hal kecil. Kamu sudah pernah menyelamatkan nyawanya. Kenapa dia tidak membalas budi? Malah jadikanmu supir? Shaolin, pikiranmu ini salah. Jadi supir kenapa? Aku justru suka jadi supir. Awalnya ingin minta tolong. Perkenalkan aku dengan Direktur Yang. Tapi kalau kamu punya hubungan dengannya, ya sudah. Biar tidak ada yang mengira kamu minta balasan atas kebaikanmu. Gak usah repot. Aku akan telepon dia sekarang. Suruh dia datang ke sini. Jangan repot-repot, Paman. Anda sudah menolongku. Sangat besar. Ini sedikit terima kasih dari saya. Sudahlah kamu. Kamu punya uang berapa sih? Uang ini simpan saja untukmu sendiri. Untuk biaya nikah nanti. Aduh, Paman. Lin Xiaoxi. Paman. Lin Xiaoxi. Sedang apa ini? Paman. Lin Xiaoxi. Sedang apa ini? Di tempat umum begini, berdekatan dengan pria asing, berpeluk-pelukan, tidak pantas. Paman salah sangka. Paman Lu Chen ini baru saja di rapat investasi. Sangat menolong saya. Shaolin, ini... Siapa ini? Dia adalah... Ini malas intensiones? Dulu, saya memanggilnya Paman. Oh, halo. Saya Lucien, seorang supir taksi online. Bantu besar. Sopir taksi online. Bisa bantu apa yang besar? Beneran, Paman. Aku nggak bohong. Lu Chen. Barusan bantu aku nego, dapat investasi grup Huanyu. Grup Huanyu. Grup Huanyu top nasional itu, Betul. masa sih? Sopir taksi online biasa. Mana mungkin bisa? Kurasa di 80%. Dia bohongin kamu. Punya niat jahat. Paman, Om bukan orang begitu. Beberapa hari lalu, dia bahkan selamatin aku dari Zhao Shihao. Kamu goblok. Hongsheng Tech-nya Direktur Zhao, itu perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Kamu malah karena sopir taksi online musuhin Direktur Zhao. Bukan ikut campur, tapi... Sebagai orang tua, jangan bicara begitu. Zhao Shihao bukan orang baik. Kamu juga nggak perlu sampai jilat dia. Diam. Sopir taksi online ikut campur apa? Terus, kapsul nano ini proyek yang cuan banget. Kenapa nggak minta paman? Apa kamu nggak suka soal kendali paman atas kamar dagang ayah? Dulu kan bilangnya beda. Kata Paman kemampuanku kurang, nggak bisa urus kamar dagang. Kalau aku tiba-tiba cari Paman, Paman mau? Harus dicoba juga. Tidak mungkin cari supir taksi online untuk mempermalukan diri. Tuan Su ini... Shaolin dapat investasi. Dari grup Huanyu sendiri. Itu tak memalukan. Grup Huanyu apa? Mungkin aktor bayaranmu untuk tipu Xiaoxi. Bukan aku. Apa? Mawar darah akan serang Xingyao Teknologi? Dia minta aku kumpulkan 100 miliar tunai dalam sehari
Apa katamu? Mawar darah. Itu yang kuasai dunia hitam putih. Bahkan orang terkaya Jiang Cheng pun takut padanya. Nyonya Qin, Dia, sekretaris bilang, Nyonya Qin sudah perintahkan, jika dalam sehari tak cukup 100 miliar, dia akan bubarkan Xingyo Teknologi. pasti kau yang salah hingga membuat Nyonya Qin marah. Dia itu mawar darah. Kalau dia mau lenyapkan perusahaan, semudah menginjak semut. Begitu gampang. Aduh, salahmu apa? Pada Nyonya Qin? Aku tak tahu. Aku tak pernah berurusan dengannya, bahkan tak pernah bertemu. Mana mungkin ku sakiti hatinya? Aku tak mengerti kenapa dia tiba-tiba menyerang Xingyo Teknologi. Tak tahu. Nyonya Qin takkan tanpa alasan menyerang orang, pasti ada kesalahanmu. Katakan, sekarang ini sudah tak berguna. Cepat cari cara kumpulkan uang. Itu 10 miliar. Paman, Jangan lihat aku. Aku tak punya uang. Singkek ya. Masalah ini bisa kubantu. Tak usah kau kumpulkan uang. Jangan telepon siapa-siapa. Serahkan saja padaku. Sudahlah, kau sopir taksi online. Jangan bicara besar di sini. Itu Nyonya Qin. Mawar darah. Kurasa kau hanya buang-buang waktu sih. Di sini, Paman, aku tahu niatmu baik, tapi Nyonya Qin, caranya di Jiang Cheng. Siapa yang tak tahu? Ayo kita buru-buru, cari cara mengumpulkan uang. Aku tidak membual. Aku benar-benar kenal Qin Sue. Percayalah padaku. Jangan khawatir lagi. percaya padamu. Aduh, kamu cuma supir taksi online. Bagaimana mungkin bisa berbicara dengan Nyonya Qin? Kamu adalah direktur utama, Lin Shaoxi, kan? Ya, aku. Kamu adalah... Ku beri tahu kabar buruk. Aku sedang dalam mood yang buruk. Jadi kamu hanya punya waktu 10 menit. Setelah 10 menit, jika aku tidak melihat 100 miliar tunai, Xingyo Teknologi akan bangkrut. Ya, Nyonya Qin. Nyonya Qin, dia meneleponmu? Dia bilang, suruh aku dalam 10 menit mengumpulkan 100 miliar tunai. 10 menit, 100 miliar. Selesai. Ini, Nyonya Qin ini, tampaknya bertekad bulat untuk menghancurkan Xingyo Teknologi. Xiaoxia, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini urusanmu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kita putus hubungan. Teknologi baru. Nanti, Kamar Dagang Tenglong tidak akan mengurus Xingyo Teknologi. Apapun. Paman, kamu. Nyonya Qin memberi waktu 10 menit untuk mengumpulkan 10 miliar. Ini jelas-jelas mengancam nyawamu. Aku tak mau ikut celaka. Tenang, Jishin. 10 menit sudah cukup. Cukup. Jangan cuma bisa omong karena kau cegah Xiaoxi cari dana. Lihat sekarang. Nyonya Qin, persingkat waktu jadi 10 menit. Lihatlah kau yang menghambat. Ini semua salahmu. Paman, aku tahu niatmu baik, tapi sekarang bukan saatnya bicara besar. Nyonya Qin pasti tak peduli kita. Xingyo Teknologi hancur. Xiaoxi. Xingyo Teknologi. Kau susun susah payah. Mau kau lepas begitu saja? Harus bagaimana? 10 menit 10 miliar tunai. Walaupun aku dijual, tak akan cukup uang sebanyak itu. Nyonya Qin sengaja mau bikin Xingyo Teknologi tak bisa bertahan. Xiaoxi, kau tak perlu cari uang. Berikan ponselmu. Ku telepon Qin Sue. Telepon? Kau pikir siapa kau? Nyonya Qin mau dengar? Paman, walaupun ditelepon, Nyonya Qin tak akan mau berunding. Dia tak akan peduli kita. Kenapa? Cepat sekali kumpulkan. Qin Sue, ini aku. Lu Chen, Lin Xiaoxi itu. Xingyo Teknologi itu. Jangan susahkan dia lagi. 10 miliar, tarik saja. tarik. Lu Chen. Kau bilang tarik, langsung ditarik. Kenapa aku harus dengar katamu? Karena aku Lu Chen. Sudah, tarik saja. Gadis kecil itu sampai menangis. Baik. Aku kasih muka ini. Soal Xingyo Teknologi ini tidak akan kutuntut. Tapi aku mau tahu, kau di mana sekarang? Aku segera cari kau. Itu aku di kantor Xingyo. Kalau mau datang, ya datanglah. Ya. Aduh, Pak, ini sudah selesai? selesai apanya? Sekarang malah dapat masalah lebih besar. Kita pergi cepat. Cepat pergi. Aduh, Tuan Lu, Anda orang penting ternyata. Aduh, tadi saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya sangat menyinggung.
tolong jangan dipersoalkan. Anda bahkan kenal Nyonya Qin? Tuan Lu, Anda bahkan bisa membuat Nyonya Qin membebaskan Xingyo Teknologi. Pengaruh Anda luar biasa. Boleh tahu di mana Anda bekerja? Kami dari Kamar Dagang Tenglong ingin bekerja sama dengan Anda. Mohon bimbingannya. Hahaha. Jangan buang waktu. Qin Shui itu merepotkan. Kita harus segera pergi. Hei, merepotkan. Tapi saya rasa dia jelas takut pada Qin Shui. Dia tadi pasti berpura-pura. Sekarang tahu Qin Shui akan datang, langsung ingin kabur. Aduh, Tuan Lu. Jangan pergi dulu. Lihat, ini Nyonya Qin. Segera sampai. Kalau Anda pergi sekarang, sangat tidak menghormatinya kan? Lagi pula, Anda sudah menolong Xiaoxi. Kami belum berterima kasih dengan baik. Benar kan? Ini bukan... Saya tidak bisa bertemu Qin Shui. Hei, bertemu kan bagus. Aduh, saya beritahu Anda, dia itu menguasai dunia hitam dan putih. Anda juga bisa bantu kami, perkenalkan dengannya. Dia menyusahkan. Aduh, Lu Chen, kau jangan pergi, tunggu di sini hari ini, sampai Nyonya Qin tiba. Minggir. Aduh, Minggir. Lu Chen, akhirnya aku temukan kau. aduh. Anda Nyonya Qin kan? Wah, tamu istimewa. Maaf tak sambut. Saya dari Kamar Dagang Tenglong, Su Chen Bang, sudah lama mengagumi Anda. Dia Lu Chen. Aduh, orang ini sombongnya tak tahu diri. Barusan dia lancang pada Anda. Dia mau kabur, tapi ku tahan. Kau tahan dia? Iya, aku yang tahan. Nyonya Qin, mau diapakan? Saya siap bantu. Seketakut itu? Nyonya Qin, saya Lin Xiaoxi dari Xingyo Teknologi. Saya tak tahu apa perusahaan saya salah pada Anda. Tapi jika tak puas, silakan katakan, saya tanggung semua. Semua ini tak ada hubungan dengan Lu Chen, lepaskan dia. Dasar gadis kecil. Berani sekali. Di hadapanku, masih lindungi dia. Saya bicara jujur. Apapun tuntutan Anda, tujukan pada saya. Perusahaan sekecil ini tidak tertarik. Cuma ada yang bayar aku untuk bikin masalah ke perusahaanmu. Dibayar, ya dikerjakan. Qin Shui, cukup. Kurang hari ini kan untuk cari aku. Serang saja aku. Jangan takuti anak kecil. Serang kau? Lu Chen. Sudah 10 tahun, kau masih suka membela orang lain. Terutama gadis cantik. Hutang kita harus diselesaikan. Paman, kenapa kau sampai musuhi Nyonya Qin? Minta maaf saja. Mungkin dia maafkan kau. Aku tak pernah sakiti dia. Nyonya Qin, dia, Lu Chen ini, cuma sopir taksi online. Perintah saja. Aku habisi dia. Habis. Lu Chen, sepertinya sekarang kau jatuh bangun. Sampai orang kecil berani ancam kau. Dia berani teriak. Kau tak bisa hentikan. Qin Shui, kau datang. Bukan cuma tawa-tawain aku. Lu Chen? Kau berani panggil namanya? Mau pergi sendiri? Atau kusir kau? Aku pergi sendiri. Lu Chen, sekarang tak ada orang. Bicaralah. Apa? Nyonya Qin, aku tidak tahu apa kesalahan paman padamu. Tapi kumohon lepaskan dia. Aku bisa setujui apapun. Xiaoxi, apa yang kau lakukan? Paman, panggilannya mesra sekali. Lu Chen, sekarang kau begitu merendahkan diri, harus minta tolong gadis kecil untuk mengemis bagimu. Semangat besarmu dulu. Kemana perginya? Sudah tua sepertiku. Masih bicara semangat besar? Keadaanku sekarang baik-baik saja. Baik-baik saja. Kau sekarang cuma sopir taksi online. Langsung puas dengan keadaan? Lieutenant dulu dijuluki serigala jalan bisnis. Kemana perginya? Sudah mati? Lu Chen, ku cari kau selama 10 tahun. 10 tahun. Tahukah kau bagaimana hidupku selama ini? Hari ini, kau harus ikut aku. Xiaoxi, tenang saja. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Direktur Yang, ini Lin Xiaoxi. Paman Lu Chen, di bawah Nyonya Qin. Apa? Kau masih di kantor. Aku segera menemuimu. Baik, Direktur Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Lu Chen pergi? paman di bawah Nyonya Qin. Nyonya Qin.
Itu Nyonya Qin yang telah mendominasi bisnis di Xia selama belasan tahun, menguasai dunia hitam dan putih. Nyonya Qin membawa paman pergi. Apa? Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Qin bilang dia mencari paman selama belasan tahun. Bahkan menyebutnya serigala jalan bisnis. Lalu menanyainya mengapa merendahkan diri seperti ini. Kemudian dia membawa paman pergi. Direktur Yang, paman, siapa sebenarnya dia? Mengapa terlibat dengan Nyonya Qin? Begitu rumit? Sampai saat ini, aku tak boleh menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, Lu Chen adalah direktur utama grup Huanyu. Apa? Hanya karena aku adalah dekan kehormatan. Fakultas Ilmu Material dan Nanoteknologi. Universitas Normal Tinggi Gaolu. Semuanya, inilah prototipe yang ingin kalian lihat. Kamu sekarang cuma sopir taksi online? Apa kamu benar-benar puas? Lu Chen yang dulu dijuluki serigala jalan bisnis, kemana perginya? Paman adalah direktur utama grup Huanyu? Ya, Lu Chen adalah pendiri grup Huanyu dan pemegang kendali sebenarnya. Tapi, dia terus menyembunyikan identitasnya. Tak ingin orang lain tahu. Jangan-jangan Nyonya Qin membawa paman. Karena grup Huanyu? Kalau begitu, paman dalam bahaya. Tidak bisa. Kita tak bisa hanya menunggu. Harus bertindak. Setuju. Direktur utama kita, walau misterius, tapi dia Qin Shui, bukan orang sembarangan. Direktur utama di bawahnya pasti tak akan dilepaskan begitu saja. Manager Lin, apa kamu tahu lokasi pastinya? Aku sudah suruh orang mengikuti mereka diam-diam. Paman dibawa ke villa di daerah terpencil. Kita harus segera bertindak. Ayo pergi sekarang. Lafit tahun 82. Dulu kamu suka ini. Kamu bilang sendiri dulu. Sekarang beda. Aku sudah lama minum ergoto. Pura-pura. Teruslah pura-pura. Lu Chen, sampai kapan begini? Jadi sopir taksi online? Pakai kaos murahan? Di mana jas yang dulu dibuat khusus? Jam tanganmu yang bernilai puluhan juta? Xiaoxue. Sekarang beda. Mengemudi itu baik. Lebih baik dari duduk, menatap angka yang naik turun. Jauh lebih nyaman. Nyaman? Ini kamu sebut nyaman? Di mana Lu Chen yang dulu, serigala bisnis, yang ditakuti semua orang? Kemana dia? Kamu sampai hancurkan diri? Menjadi seperti ini, hanya untuk hindari aku? Seberapa berharga? Xiaoxue. Bukan cuma karena kau, aku memang lelah. Permainan angka itu, pertarungan hidup mati itu, sudah tak menarik. Hidupku sekarang sederhana, tanpa beban. Kadang membantu orang yang perlu bantuan. Hatiku tenang. Tenang. Lu Chen, lihat aku. Kenapa tak menyukaiku? Xiaoxue, Xiaoxue. Lihatlah kamu ini, minumannya sudah habis. Pembicaraan juga sudah. Boleh aku pergi sekarang? Nanti kan jam sibuk. Itu waktu emas untuk terima pesanan. Ayo pergi. Sudah 10 tahun? Lu Chen, ku cari kau 10 tahun. Aku Qin Shui ini siapa? Hari ini kalau tak jelas, kau jangan pergi kemana-mana. Duduk. Xiaoxue, lepaskan tanganmu. Kamu jadi seperti apa ini? Kalau ada orang masuk, pria wanita sendirian dilihat. Bagaimana aku jelaskan? Jelaskan. Kenapa harus jelaskan pada mereka? Ini rumahku. Apapun yang ingin kulakukan, tak ada yang bisa larang. Lu Chen, apa kau memang suka tipe lembut seperti Lin Xiaoxi yang perlu dilindungi? Lu Chen, maksudku kalau aku mau berubah untukmu, kau suka tipe apa? Aku bisa belajar. Aku bisa belajar seperti gadis-gadis. Mendengarkanmu. Bergantung padamu. Apapun yang kau mau, bisa kuberikan. Xiaoxue, Xiaoxue, kamu ngapain sih? Jadi seperti apa ini? Aku belajar. Aku belajar menyukaimu. Lu Chen, 10 tahun ini, aku tak pernah melupakanmu. Orang-orang memanggilku mawar darah. Bilang aku kejam dan tak berperasaan.
Tapi, aku ingin membantumu di sisimu. Xiaojue, kamu baik, sungguh baik. Tapi kita tidak cocok. Perasaan ini tak bisa dipaksakan. Aku justru mau memaksanya. Lu Chen! Kau mendorongku? Kau menghindariku? Sampai mendorongku? Bukan, Xiaojue. Aku tidak sengaja. Jangan pura-pura di sini. Lu Chen! Hari ini harus jelaskan. Jelaskan padaku. Aku Qin Shui sebenarnya. Mana yang kurang baik? Menunggumu 10 tahun. Tapi kau... Xiaojue, kamu baik, sungguh baik. Sangat baik. Cantik, cakap dan berwibawa. Tapi, cinta bukan transaksi. Tak bisa dipaksakan. Aku justru mau memaksanya. Xiaojue, aku sudah punya orang yang kusuka. Aku suka Xiaoxi. Kau suka dia? Urusannya apa dengan aku? Kalau begitu, kau suka Lin Xiaoxi. Mari kita bertaruh. Mau apa lagi kau? Kita bertaruh, Lin Xiaoxi. Benarkah dia menyukaimu? Jika dia menyukaimu, dia akan berusaha menyelamatkanmu. Dia tahu datang ke sini. Artinya menantangku, mawar darah. Jika dia berani datang menyelamatkanmu. Aku Qin Shui menyerah. Kulepaskan kamu. Mulai sekarang aku tak akan mengganggumu lagi. Xiaoxue, sudah jangan bertingkah. Ini bisa membuktikan. Apa? Gimana? Kamu takut? Kamu takut cintamu tak terbalas? Kamu takut pada si kecil itu? Dia tidak terlalu suka padamu. Baik. Aku bertaruh. Tapi dengar, janjimu harus ditepati. Aku mawar darah, perkataanku pasti ditepati. Sudah berapa lama ini? Tak ada kabar sama sekali. Lu Chen, kamu kalah. Tenang saja, masih terlalu dini. Benarkah? Ayo, kusuapi kamu. Ayo. Wah, wah, wah. Siapa izinkan kalian masuk? Nyonya Qin, kami... Lin Xiaoxi, kamu berani sekali. Kamu tahu ini rumahku. Masih berani masuk seenaknya? Kamu pikir aku tak berani? Temor. Xiaoxue, lihat dirimu. Selalu menakut-nakuti orang. Nyonya Qin, tanpa izin masuk ke rumahmu, kami yang salah. Aku siap tanggung jawab. Tapi, Paman Lu Chen tidak bersalah. Mohon lepaskan dia. Konsekuensi. Lin Xiaoxi. Ini rumahku. Kamu pikir berhak berunding denganku? Sekarang, aku tanya, kamu jawab, jangan tambah satu kata pun. Kusuruh orang memotong lidahmu. Mengerti? Pertanyaan pertama, kenapa kamu menerobos rumahku? Aku khawatir pada Paman. Anda tiba-tiba membawanya pergi. Aku takut Paman akan celaka. Takut. Dia cuma seorang supir taksi online. Kau adalah direktur utama sebuah perusahaan. Hidup matinya dia, apa urusannya denganmu? Bukan begitu. Paman, dia orang yang sangat penting bagiku. Sangat penting. Seberapa penting? Sampai-sampai kau nekat mati-matian datang ke rumahku untuk menyelamatkannya? Lin Xiaoxi. Jelaskan dengan jelas. Jangan main-main denganku. Aku menyukainya. Aku suka Paman Lu Chen. Jadi, aku tidak mau melihatnya karena aku terjerumus dalam bahaya. Hah? Menyukai? Kau terang berusia 20-an tahun? Menyukai seorang paman? Berusia 40-an tahun? Yang supir taksi online? Lin Xiaoxi. Apa kau kebanyakan nonton drama idol? Atau kau pikir aku Qin Shui? Aku bodoh? Perasaanku pada Paman tulus. Paman menolongku, menyelamatkanku, tanpa pernah mengharap balasan. Aku benar-benar menyukainya. Shaolin, jangan lanjutkan. Betapa mengharukan pengakuanmu. Tapi sayang, 10 tahun yang lalu, Lu Chen sudah menjadi tunanganku. Tunangan? Paman? Apakah yang dia katakan benar? Itu semua hal lama. Tak perlu dibicarakan lagi. Xiaoxue, Shaolin sudah datang ke sini. Itu artinya kau sudah kalah. Kalau tak ada hal lain, kami pergi dulu. Lin Xiaoxi. Sekarang kamu sudah tahu hubunganku dengan Lu Chen. Aku tanya sekali lagi. Apa yang kamu katakan tadi? Semuanya benar? Aku tidak akan, karena masa lalu, meninggalkan Paman. Paman pernah membantuku, menyelamatkanku, dan menghormatiku. Perasaanku pada Paman tidak akan berubah karena hal apapun di masa lalu. Tidak akan berubah. Lin Xiaoxi. Kamu sadar ucapanmu?
Demi seorang pria, kau rela meninggalkan usaha yang kau bangun susah payah? Seberapa berharganya? Ini pilihanku sendiri. Demi paman, aku terima semua risikonya. Bahkan jika sekarang aku suruh orang bertindak, hingga sinyal teknologimu bangkrut dalam semalam, dan semua jerih payahmu selama ini sia-sia, kau tetap tak menyesal? Tak akan menyesal. Perusahaan bisa kubangun lagi, karier bisa kuraih lagi. Tapi beberapa orang, jika terlewat, tak akan ditemui lagi. Aku tak mau, karena ketakutanku sendiri. Kehilangan orang yang benar-benar kusayangi. Xiaoxue, Shaolin sudah tunjukkan sikapnya. Jangan kau lagi menakut-nakutinya. Lu Chen, aku cuma mau dia ngomong jujur aja. Kenapa kamu nggak tega? Lin Xiaoxi, apa yang kamu bilang barusan? Semua benar? Nyonya Qin, Anda boleh tak percaya saya, tapi harap hargai pilihan saya. Baik. Bagus. Lu Chen, kamu memang beruntung. Ada yang berjuang mati-matian untukmu. Demi kamu, tak peduli apapun. Nyonya Qin. Mau bilang apa sebenarnya? Mau bilang, barusan aku bertaruh dengannya. Aku kalah. Awalnya kukira, kamu cuma suka sama dia. Atau lagi gegabah. Tak disangka, kamu cukup berani ya. Taruhan? Taruhan apa? Aku bertaruh dengan Lu Chen. Tebak kamu, tahu ada bahaya ke sini? Bakal datang atau enggak? Nyatanya kamu datang, dan mengaku juga perasaanmu padanya. Kalah ya, terima aja. Aku nggak bakal ganggu dia lagi. Kalian pakai aku buat taruhan? Dia yang maksa taruhan. Aku nggak berniat libatkan kamu. Sekarang hasilnya jelas. Kamu datang, dan berani ngomong juga. Lolos ujianku. Walau ogah mengakui, tapi kamu layak untuk Lu Chen. Lu Chen, aku pegang janji. Mulai sekarang, aku nggak cari kamu lagi. Aku nggak ikut campur kebebasanmu. Pergilah dengan orang yang kamu suka. Jalani hidup yang kamu mau. Sopirin ojol kamu. Bantu orang yang mau kamu bantu. Aku tak akan campuri lagi. Xiaoxi. Untung kau masih punya hati. Ayo kita pergi. Ya, Direktur Utama. Direktur utama. Apa aku salah bicara? Lu Chen. Oh, bukan. Direktur utama Lu. Kau memang luar biasa. Xiaoxi. Kau salah dengar. Aku cuma sopir taksi online. Benarkah? Kalau aku tidak salah lihat, kau dari grup Huanyu kan? Sepertinya aku pernah lihat datamu. Kau memanggilnya direktur utama? Lu Chen, masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Awalnya kukira kau cuma seorang sopir taksi online. Tak kusangka kau ternyata direktur utama grup Huanyu. Nyonya Qin. Aku juga baru tahu setelah kau bawa dia pergi. Lu Chen, kau harus beri penjelasan padaku. Kalau tidak, hari ini aku tak akan biarkan kau pergi. Aku cuma iseng-iseng. Iseng-iseng bisa membuat grup Huanyu menjadi yang terbaik di seluruh negeri. Lu Chen, masih ada identitas apa yang tak ku ketahui? Tidak ada. Ini sungguh tidak ada. Benarkah? Ini benar. Pria brengsek. Baik, ku percaya kau sekali lagi. Nyonya Qin, ada yang ingin kutanyakan? Mau tanya, siapa yang menargetkan perusahaanku? Ini rahasia klien. Aku tak mungkin beritahu kau. Tapi, kalau aku diam, bisa jadi ada orang yang membicarakanku. Jangan sembarangan bicara. Aku bukan orang seperti itu. Kalau mau bilang silakan. Kalau tidak mau, kamu bisa diam. Nona Lin, kamu harus siap mental. Yang menyuruhku menyasar perusahaanmu adalah pamanmu sendiri, Su Zhenbang. Bagaimana mungkin? Beraninya Susan Bang. Grup Huanyu kami baru saja bekerja sama dengan Sinyal Teknologi. Dia langsung berani menyerang Sinyal Teknologi. Dia jelas tak menghiraukan. Grup Huanyu kami. Sepertinya aku terlalu lama bersembunyi. Mereka sampai lupa. Grup Huanyu adalah grup terbaik di negeri ini. Sepertinya, beberapa orang, dia akan bertahan lama. Paman, aku... Shaolin, sekarang bukan saatnya ragu. Shaolin, ada apa? Paman, ingin mengusirku dari Sinyal Teknologi. Wah, sepertinya dia sudah tak sabar. Paman, aku harus bagaimana? Shaolin, kamu kembali ke perusahaan dulu. Aku akan bersiap dan menyusul. Paman, sedang apa di sini? Wah, keponakanku sayang. Buru-buru apa? Tentu datang untuk rapat dewan direksi.
Wah, sekarang aku adalah pemegang saham terbesar. Hah? Aku lihat asetku sendiri. Masuk akal kan? Pemegang saham terbesar. Kau tak punya saham Xingyao Teknologi. Bagaimana mungkin kau jadi pemegang saham terbesar? Kenapa tidak mungkin? Pemegang saham lain di perusahaanmu sudah mengalihkan sahamnya padaku. Hitam di atas putih, tanda tangan dan cap jempol. Tidak mungkin. Ini mustahil. Mengapa mereka tiba-tiba serahkan semua saham padamu? Dengan imbalan yang cukup, tidak ada yang mustahil. Harga yang kuberikan cukup untuk menjamin hidup mereka selamanya. Mengapa mereka menolak? Tidak. Dari mana uang sebanyak itu? Membeli saham-saham ini butuh dana sangat besar. Kau tak mungkin punya sebanyak itu. Inikah yang harus kau khawatirkan? Jangan lupa, dulu kau ambil dana awal dari Kamar Dagang Tenglong untuk dirikan Xingyao Teknologi. Kau tanda kontrak. Kamar Dagang atas saham Xingyao Teknologi punya hak beli pertama. Kau sendiri yang setuju. Saat buat klausul itu, kau bilang, aku harus buktikan diri. Mampu pimpin Kamar Dagang, baru boleh dirikan perusahaan sendiri. Kini ku buktikan. Malah kau datang, rampas perusahaanku. Wah, Xingyao Teknologi sekarang sangat berharga. Tentu harus kembali di bawah Kamar Dagang Tenglong. Kau cuma gadis kecil, tak sanggup urus perusahaan besar. Serahkan saja padaku. Akan kubuat perusahaan ini. Aduh, lebih maju. Ku bangun sendiri perusahaan ini. Mustahil aku menyerahkannya padamu. Tidak mungkin. Kau pikir kau yang berkuasa? Akulah pemegang saham terbesar Xingyao Teknologi sekarang. Akulah yang berkuasa. Paman, akhirnya kau datang. Paman Su membeli saham perusahaan. Dia mau mengusirku. Aduh, kau akhirnya datang. Kukira kau tak berani muncul. Bagaimana? Mau membelanya? Membela dia? Sayangnya, kau terlambat. Sekarang Xingyao Teknologi sudah di tanganku. Fakta tak bisa diubah. Su Zhengbang, kau pikir beli saham beberapa orang saja, lalu kuasai Xingyao Teknologi? Tentu saja. Sahamku lebih dari 50%. Akulah yang berkuasa. 55%. Kau pikir cukup? Shaolin masih pegang lisensi paten teknologi inti. Tanpa persetujuannya, meski kau dapat perusahaan, tak bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Lisensi paten itu apa? Banyak caraku untuk merebutnya. Lin Xiaoxi, serahkan lisensi paten atau keluar dari perusahaan. Pilih satu. Jika tak salah ingat, dana awal untuk Shaolin. Dulu, kau ambil dari kas Kamar Dagang Tenglong. Gunakan uang Kamar Dagang untuk rebut perusahaan Shaolin. Masalah ini harus kita selesaikan. Omong kosong, uang itu adalah investasi yang disetujui Kamar Dagang. Mana bisa disebut menggelapkan? Fitnah keji! Investasi? Sepengetahuanku, setelah ayah Xiaoxi meninggal dunia, Kamar Dagang kehilangan pemimpin. Kamu memanfaatkan kesempatan menggelapkan uang perusahaan dan memalsukan kontrak investasi. Aku tidak tahu. Apakah yang kukatakan ini benar? Kamu mengada-ada. Ini urusan internal Kamar Dagang kami. Kamu cuma seorang supir taksi online. Mana mungkin tahu? Apa buktinya? Bukti di dalam laporan keuangan Kamar Dagang waktu itu. Sama sekali tidak ada pencatatan investasi ini. Sebaliknya, ada dana 10 juta yang alirannya tidak jelas. Waktunya kebetulan cocok dengan dana awalmu untuk Xiaoxi. Tidak tahu, apakah ini bisa dianggap bukti? Ternyata dana awal waktu itu adalah uang perusahaan yang kau gelapkan. Kau ternyata terus membohongiku. Meskipun kau katakan itu benar, lalu apa? Sekarang sudah terlambat. Xingyao Teknologi sudah milikku. Tidak ada yang bisa diubah lagi. Sudah terlambat. Su Zhengbang, kau terlalu percaya diri. Xiaoxi, apakah kau bersedia menjual saham kepadanya? Tentu saja tidak mau. Perusahaan ini kubangun sendiri. Aku tidak mau memberikannya pada orang seperti dia. Tidak mau pun tidak bisa. Akulah pemegang saham terbesar. Akulah pemilik perusahaan. Akulah yang berkuasa. Tentu saja, ini bukan keputusan diriku sendiri. Ini adalah keputusan Dewan Direksi. Begitu ya. Kalau begitu, Shaolin, jual saja sahamnya padanya. Paman,
Kenapa kau jual sahamku pada orang seperti dia? Tenang saja. Meski dia dapat saham, tak akan terjadi apa-apa. Hahaha. Besar mulut. Aku suka gayamu. Hahaha. Bagaimana? Sudah putuskan tanda tangan atau tidak? Bagus sekali. Akhirnya Xingyao Teknologi berada di bawah kamar dagang Tenglongku. Lin Xiaoxi, kau dipecat. Selain itu, silakan kalian berdua segera pergi dari perusahaanku. Su Zhenbang. Terlalu dini untuk senang. Apa maksudmu? Ini sudah hitam di atas putih. Hah? Mau main apa lagi? Lihat dulu ini. Tidak mungkin. Surat wasiat ini tak pernah kulihat. Dari mana kau dapat? Tentu saja kau tak lihat. Karena surat wasiat ini selalu ada padaku. Paman, kau Xiaolin. Sebelum ayahmu meninggal, dibuat wasiat khusus. Dinyatakan dengan jelas, saat kau genap usia 25 tahun, semua saham kamar dagang Tenglong dan hak pengelolaannya otomatis dialihkan atas namamu. Dan tahun ini, kau tepat berusia 25. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti dipalsukan. Tak mau akui pun tak apa. Aku masih punya bukti. Kau menyalahgunakan dana kamar dagang lebih dari 5 miliar. Mau lihat? menyalahgunakan dana lebih 5 miliar? Xiaolin. Dia selama ini manfaatkan jabatannya. Menggelapkan dana kamar dagang lebih dari 5 miliar. Dana awal yang kau berikan itu hanya setetes air di lautan. Apa buktimu? Mau lihat bukti? Kontrak palsu. Tata keuangan perusahaan. Mau lihat yang mana? Lu Chen. Kau ini siapa? Kau cuma sopir taksi online. Bagaimana mungkin bisa selidiki sebanyak ini? Bagaimana mungkin sampai arus keuangan perusahaan dari belasan tahun lalu bisa kau ketahui jelas? Benar. Aku memang seorang sopir taksi online. Tapi sopir hanyalah cara hidup yang kupilih. Aku juga adalah pendiri sekaligus Direktur Utama Grup Huanyu. Kau Direktur Utama Grup Huanyu? Sekarang ku beri 2 pilihan. Pertama, kau kembalikan kamar dagang Tenglong dan Xingyao Teknologi utuh kepada Lin Xiaoxi. Lunasi juga 5 miliar itu, maka aku maafkan. Kedua, aku laporkan polisi sekarang, biar kau merenung di dalam sel. Mau pilih yang mana? 1. Lu Chen. Aku pilih 1. Bilang padaku tak berguna. Aduh. Xiaoxi. Paman. Bukan begitu. Paman sesat linglung. Kumohon, lihat pertemanan puluhan tahun dengan ayahmu. Maafkan paman? Ya! Perusahaanku kembalikan. Kamar dagang juga. 5 miliar itu pasti ku cari cara lunasi. Jangan masukkan paman ke penjara. Pergilah. Tinggalkan Jiang Cheng. Jangan sampai kutemui lagi. Dan juga lunasi 5 miliar dari kamar dagang. Untukku. Kalau tidak, aku akan serahkan bukti ke penyidik. Baik, terima kasih. Aku pasti akan lunasinya. Aku takkan pernah kembali lagi. Aku takkan kembali. Paman. Terima kasih. Paman. Kalau bukan karena paman, aku mungkin benar-benar tidak memiliki apa-apa. Ngapain terima kasih? Kita sudah jadi keluarga. Keluarga. Jangan bicara seperti orang asing.